Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9 MUPEL IPS dengan materi letak geografis negara Indonesia. Mengenal garis lintang dan garis bujur. A. Garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah permukaan bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Belahan ini berpusat pada garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat disebut juga dengan istilah garis khatulistiwa, garis ekuator, atau garis lini. Garis lintang yang terdapat di belahan bumi utara disebut garis lintang utara atau disingkat LU. Garis lintang utara besarnya 0 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara. Sedangkan garis lintang yang terdapat di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan atau disingkat LS. Garis lintang selatan besarnya 0 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Nah, di Indonesia sendiri itu termasuk dalam iklim tropis, yaitu hanya memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. B. Garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Belahan ini berpusat pada garis 0 derajat yang melalui kota Greenwich, Inggris. Garis bujur yang terdapat di sebelah barat kota Greenwich disebut garis bujur barat atau yang disingkat dengan BB. Garis bujur barat besarnya 0 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur barat. Sedangkan garis bujur yang terdapat di sebelah timur kota Greenwich disebut garis bujur timur atau yang disingkat BT. Garis bujur timur besarnya 0 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Nah, di Indonesia itu kita dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, rentang waktu jaraknya WIB dan WITA itu 1 jam, WITA dan WIT itu juga 1 jam atau 60 menit. Perhatikan gambar peta berikut. Dari gambar ini kita akan melihat letak garis lintang dan garis bujur. Yang pertama ada garis lintang 0 derajat. Nah, garis lintang ini adalah garis khayal yang membentang secara horizontal. Kemudian ada garis lintang utara dan ada garis lintang selatan. Selanjutnya ada garis bujur 0 derajat. Garis bujur ini adalah garis khayal yang membentang secara vertikal, terletak di tengah-tengah peta. Kemudian ada garis bujur timur dan garis bujur barat. Letak Indonesia. Letak Indonesia dapat dilihat dari segi geografis dan astronomis.
Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak astronomis adalah posisi suatu daerah atau negara di permukaan bumi dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, secara geografis letak Indonesia itu terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara astronomis, letak Indonesia yaitu Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jika digambarkan dalam bentuk peta, letak negara Indonesia secara astronomis adalah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak negara Indonesia secara geografis yaitu negara Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam. Adaptasi ini artinya menyesuaikan diri. Nah, masyarakat ini harus menyesuaikan diri terhadap penampakan alam agar mereka dapat bertahan hidup. Nah, adapun jenis adaptasi yang dilakukan masyarakat terhadap penampakan alam yaitu yang pertama, mata pencaharian atau pekerjaan. Misalnya di daerah pegunungan bekerja sebagai petani, sedangkan daerah pantai bekerja sebagai nelayan. 2. Makanan. Nah, makanan dari hasil pegunungan itu biasanya berupa sayuran, sedangkan daerah pantai itu dapat berupa ikan, kerang, udang, dan sebagainya. 3. Bentuk tempat tinggal. Nah, di daerah pegunungan ini biasanya menggunakan sedikit ventilasi atau lubang udaranya, karena di daerah pegunungan itu sangat dingin, sehingga supaya udaranya tetap hangat, lubang udaranya itu hanya sedikit. Berbeda dengan daerah pantai, karena daerah pantai itu udaranya lebih panas, maka mereka mempunyai banyak ventilasi atau lubang udara. 4. Pakaian yang dikenakan. Nah, daerah pegunungan yang sangat dingin ini mereka membutuhkan pakaian yang tebal, sedangkan daerah pantai dengan cuaca yang panas, masyarakatnya itu biasanya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Peralatan rumah tangga dan teknologi. Nah, peralatan dan teknologi ini juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya petani yang dibutuhkan itu berupa traktor, sedangkan nelayan itu dibutuhkan misalnya berupa perahu. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.